Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat sekalian di channel YouTube Majelis Talim Al-Huda, yaitu Al-Huda 99 channel. Alhamdulillah juga Al-Fakir bersyukur kepada Allah, respon baik dari para sahabat-sahabat sekalian. Tentunya Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung berkembangnya channel ini. Mudah-mudahan channel ini menjadi wasilah kita menjadi pelantara untuk menyampaikan kebaikan, dan mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat, khusus bagi pribadi Al-Fakir, umumnya bagi sahabat-sahabat rahimakumullah. Dan Al-Fakir tentunya selalu meminta dukungan, doa, dan juga bantuannya kepada sahabat-sahabat rahimakumullah untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian bagikan channel ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dalam menjalani hidup ini, kita selaku manusia, selaku umat mukmin, tentu kita mempunyai harapan yang baik, baik harapan duniawiyah ataupun harapan ukhrawiyah, harapan dunia dan harapan akhirat. Karena kita selaku mukmin tentunya mempercayai bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia saja, tapi kita pun akan hidup di kehidupan di alam yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Tentu kita mempunyai harapan yang baik, yaitu harapan kita ingin sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Harapan kita di dunia, keinginan kita di dunia, tentu harapan yang baik yang kita harapkan itu, kita ingin harapan kita tentu dapat kita raih ataupun kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan di dunia yang baik dan diberikan kehidupan yang baik yang bahagia di akhirat nanti. Namun para jamaah rahimakumullah, di dalam kita meraih harapan kita, baik harapan dunia dan harapan akhirat, keinginan dunia, keinginan akhirat, cita-cita di dunia, cita-cita di akhirat, tentu kita harus menyertakan dua perkara. Dalam rangka untuk meraihnya, kita harus ada ikhtiar dan harus ada doa. Ikhtiar saja dalam kita untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, maka itu tidak cukup. Karena ketika kita hanya mengandalkan ikhtiar, itulah kita termasuk orang yang sombong. Kita tidak melibatkan Allah di dalam urusan kita. Kita hanya mengandalkan ikhtiar, dan kita punya anggapan bahwa hasil yang kita miliki, apa yang kita raih, itu adalah hasil dari ikhtiar kita. Padahal ikhtiar hanya sebagai syariat, hanya sebagai kasab kita. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan ikhtiar tapi kita tidak berdoa, meminta, melibatkan pada Allah, maka itu termasuk orang yang sombong. Namun begitu pun
Ketika kita menghilangkan ikhtiar, menghilangkan usaha, menghilangkan kasab, kita hanya mengandalkan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun kosong. Tidak ada apa-apanya. Kita hanya mengandalkan doa terus sama Allah tanpa kita ada ikhtiar, maka itu pun para jamaah kita tidak akan meraih apa yang kita inginkan, menggapai apa yang kita inginkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maka ketika kita ingin meraih cita-cita kita, keinginan kita, harapan kita baik di dunia dan di akhirat, maka kita harus ada ikhtiar dan doa. Insya Allah dengan mengumpulkan ini semua, tujuan kita baik, harapan kita baik, maka ikhtiar yang kita lakukan untuk meraih kebaikan, ikhtiar itu pun menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai harapan, tujuan yang baik, kita berdoa, maka doa kita pun menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa adalah perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah janjikan ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengijabah doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ghafir atau di dalam surat Mukmin, yang kita kenal juga dengan surat Mukmin. Kenapa? Sebab nanti surat Ghafir ini disebut surat Mukmin juga karena nanti di tengah daripada surat ini terdapat kalimat mukmin, maka dinamakanlah dengan nama lain yaitu surat Mukmin. Di dalam surat Ghafir atau surat Mukmin, tepatnya yaitu di dalam ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ila akhir ayat. Allah menyampaikan, Allah berfirman, ud'uni, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka Allah akan mengijabah, menjawab, mengabulkan permintaan atau doa kalian. Maka kalimat astajib ini di dalam tafsir Sawi dijelaskan wa'du bil ijabah, sebagai janji Allah ketika siapa orang berdoa kepada Allah, maka Allah berjanji akan mengijabah doa permintaan dari orang tersebut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, berarti jelas melalui ayat ini kita sudah pahami bahwa berdoa itu ibadah karena perintahan Allah, dan Allah berjanji Allah akan mengijabah doa-doa kita semua. Allah beda dengan makhluknya, tidak ada satu titik persamaan sedikit pun. Maka ketika Allah berjanji, Allah tidak akan inkar terhadap janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sulaya inkar terhadap janjinya. Beda dengan kita sebagai manusia. Terkadang kita menepati janji, terkadang kita lupa terhadap janji, terkadang kita mengingkari terhadap janji kita. Namun ketika Allah berjanji, di dalam Al-Quran diantaranya di ayat ini Allah berjanji Allah akan mengijabah orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang para jamaah timbul pertanyaan di dalam hati kecil kita. Kok saya sudah berikhtiar, sudah berdoa, tapi kenapa ya doa kita kok tidak kunjung diijabah oleh Allah? Permintaan kita kok tidak dikabul sama Allah? Doa kita kok kayaknya apa nggak didengar sama Allah? Kadang kita timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hati kita. Bahkan bisa jadi kita bertanya, apakah Allah yang ingkar terhadap janjinya? Sementara Allah tadi berjanji akan mengijabah permintaan doa dari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah, untuk menjawab hal itu kita harus menjawab dengan keimanan. Tidak mungkin Allah ingkar terhadap janjinya. Tidak mungkin Allah tidak akan mengijabah terhadap doa kita. Lalu kenapa
Kita seringkali merasakan doa kita itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama di dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berintrospeksi diri terhadap diri Al-Fakir, dan juga mungkin mengajak kepada seluruh sahabat untuk berintrospeksi bersama-sama. Kenapa terkadang doa kita gak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata para jamaah, bisa jadi doa kita nggak diijabah oleh Allah. Itu ada sesuatu, ada mawani, hal-hal yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah. Ada sesuatu yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin Allah itu akan mengijabah. Namun ingat para jamaah, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan 5 hal yang akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ada salah satu saja di diri kita, maka niscaya doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, maka kita harus menjauhkan diri dari yang 5 perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang nanti Al-Fakir akan sebutkan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang 5 perkara tadi? Para jamaah rahimakumullah, Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya menyampaikan ada 5 hal yang membuat doa kita akan tertolak atau doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mala yustajabu lahu limawani'a wa awaridho qad ta'arrada lahu wa min dzalik uklul haram walabsuhu wal israri ala dzulmil ibad wa du'a'u ma'al ghaflah anillah liqaulihi alaihi salam wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil wa minha ayyakuna qati'an li arhamihi musyahinan li ba'di ikhwanihil mu'minin wa hajiran lahum bi ghairi haqqin. Kata Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada 5 perkara yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawani yang mencegah doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah uklul haram walabsuhu, memakan atau meminum dari sesuatu yang haram dan kita memakai pakaian dari yang haram. Maka ketika kita para jamaah memakan atau meminum sesuatu yang haram, kita atau memakai pakaian yang haram, maka niscaya itu akan menjadi pencegah, akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin itu mestinya ketika dia makan dan minum, maka kita makan dan minum dari yang halal dan juga yang thayyibah, yang baik. Bukan hanya halal tapi thayyibah. Para jamaah rahimakumullah, Allah itu Dat yang maha suci. Maka ketika kita mau berhadapan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, maka kita hendaknya diri kita dalam keadaan suci. Artinya apa? Jangan ada sesuatu yang haram yang ada di dalam perut kita. Jangan kita memakan dan meminum dari sesuatu yang haram. Baik yang haram secara datiahnya seperti khamr, minuman keras, seperti daging anjing, daging babi, itu haram dikonsumsi, datiahnya sudah haram. Ada yang haram secara hukum, artinya secara datiahnya tidak haram tapi hukumnya haram. Seperti kita membeli nasi tapi uangnya dihasilkan dari hasil nipu. Kalau secara datiahnya nasi halal, tapi dikarenakan prosesnya kita membelinya dari yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Maka hendaklah para jamaah rahimakumullah, supaya kita diijabah doa-doa kita oleh Allah,
kita menjauhkan diri kita dari mengkonsumsi, memakan, meminum, dan memakai pakaian dari yang haram. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terhindar ataupun diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Selanjutnya yang kedua yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wad-du'a ma'al ghaflah. Ketika kondisi kita berdoa bermunajat kepada Allah, kita dalam keadaan ghaflah, hati kita lalai. Maka para jamaah di dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa di antara syarat berdoa itu iqbalul abdi bi kulliyatihi 'ala Allah waqtad du'a. Artinya kita harus benar-benar menghadap kepada Allah secara kuliah. Artinya kita harus benar-benar hati kita khudur, hadir, hati kita khusyuk, ikhlas di dalam berdoa. Kita ketika di dalam berdoa jangan dalam kondisi lalai. Kita berdoa minta sama Allah tapi hati kita ingat di pasar, hati kita ingat jalan-jalan, hati kita ingat lain sebagainya, itu ghaflah namanya. Ketika kita berdoa, apa yang kita panjatkan kepada Allah, lisan kita berdoa, hati kita pun ikuti kita dengan hadirnya hati kita pun khusyuk, dan kita pun dengan ikhlas, hati kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menerima doanya orang-orang yang ketika dalam berdoanya dengan hati yang lalai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Ketahuilah, kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu, tidak akan mengijabah Allah du'aan, terhadap doa, min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Maka para jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Ketika kita berdoa, hendaknya hati kita ada dalam kehusuan, mengingat Allah, disertai dengan mengingat ketika kita berdoa apa yang kita panjatkan kepada Allah, kita dengan kebersihan hati, dengan kehusuan, dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, mawani atau yang mencegah ijabahnya doa kita, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal israr ala dzulmil ibad. Israr itu mendawamkan atau demen, suka mendolim terhadap sesama. Bahkan sebagian ulama menyampaikan, mendolim di sini bukan hanya mendolim terhadap manusia, termasuk mendolim terhadap makhluk Allah yang lain seperti binatang dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dolim, maka itu akan mencegah, akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, mengajarkan etika yang baik. Bukan kita terhadap sesama manusia, tapi kita pun harus punya akhlak yang baik terhadap binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kucing lewat gak salah apa-apa ditendang, buik sampai ditendang jauh sampai kucing itu tersakiti. Kepada binatang pun kita gak boleh sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sesama manusia. Maka para jamaah, ketika kita demen mendawamkan atau kita suka berbuat dolim, maka ketahuilah perbuatan dolim itu akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu qati'an li arhamihi, artinya memutuskan tali silaturahmi. Naudzubillah summa naudzubillah. Ternyata ini dampak memutuskan silaturahmi itu akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Maka para jamaah, terus perkuat tali silaturahmi. Kita banyak bersilaturahmi dengan
saudara kita, kerabat kita, handai tolan kita. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi, karena memutuskan tali silaturahmi akan membuat doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang nomor kelima, penyebab ataupun sesuatu perkara yang akan mencegah dijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, musahinan di ba'di ikhwanihil mu'minin wa hajiran lahum bi ghairi haqq. Nomor kelima yang membuat Allah tidak mengijabah doa kita, yaitu kita membenci sesama muslim dan tidak bertegur sapa, wahajiron, menahan diri, tidak bertegur sapa, kita nggak mau ngomong, mendiamkan kepada mukmin yang lain bighairi haq, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Awas para jamaah, nomor kelima, hati-hati. Penyebab doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membenci sesama mukmin. Membenci sesama mukmin. Jangan pun orang tersebut mempunyai salah terhadap kita para jamaah. Mohon maaf, sekali lagi, jangan pun orang tersebut nggak punya salah terhadap kita. Bahkan seandai kata orang tersebut punya salah pun sama kita, maka baiknya kita mempunyai hati yang lapang. Jangan kita mempunyai sifat benci terhadap kaum sesama mukmin, sesama orang Islam. Karena ketika kita mempunyai sifat kebencian terhadap sesama mukmin, maka ketahuilah itu akan membuat doa kita ditolak. Doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wahajiron. Wahajiron itu kita tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara, diam diri, tidak mau tegur sapa dengan sesama manusia. Bahkan di dalam hadis Rasul menyampaikan, tidak halal bagi seorang mukmin berdiam diri, tidak bertegur sapa, mendiamkan mukmin yang lainnya melebihi 3 hari. Kita para jamaah namanya bermasyarakat, namanya kita punya masalah tentu pasti ada. Namanya punya dosa, punya kesalahan, pasti kita pernah melakukannya. Namun para jamaah, jangan sampai dengan kita kesalahan-kesalahan tersebut yang akhirnya kita timbul sifat permusuhan, timbul sifat kita benci, saling membenci, bahkan kita tidak mau bertegur sapa. Kita lewat ke depan rumahnya, orangnya ada, kita diam saja tidak mau ngomong. Orang itu lewat ke depan rumah kita diam saja nggak mau ngomong. Orang itu nanya sama kita diamkan, kita tidak mau bertanya. Ketemu dimanapun tidak mau bertegur sapa. Kita diam lebih dari 3 hari, maka itu hukumnya para jamaah sangat dibenci di dalam agama, sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kita kalau melakukan hal itu, kita punya kebencian, punya dendam, dan kita pun para jamaah sampai kita tidak bertegur sapa terhadap kita kaum muslimin yang lainnya, para jamaah ketahuilah bahwa itu akan membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Doakan para sahabat, mudah-mudahan Al-Fakir sendiri, keluarga Al-Fakir yang sama-sama kita masih belajar. Al-Fakir di sini tidak niat untuk menasehati para sahabat sekalian, tapi menasehati diri pribadi. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang 5 perkara ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 5 perkara ini, sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir urang para jamaah 5 perkara yang akan membuat kita ditolak doa kita, tidak diijabahnya doa kita. Yang pertama, uklul haram walabsuhu, kita memakan, meminum, mengkonsumsi barang yang haram dan memakai pakaian dari perkara yang haram. Yang kedua, wal isror ala dzulmil ibad. Nomor kedua yaitu kita senang, demen, doyan ataupun kita mendawamkan terhadap mendolim sesama, melakukan perbuatan-perbuatan yang dolim. Yang ketiga yaitu adalah wadu'a ma'al ghuflah. Yang ketiga adalah kita berdoa dalam kondisi lalai, kondisi ghaflah. Yang keempat yaitu memutus tali silaturahmi. Yang kelima membenci, memusuhi, punya sifat dendam terhadap sesama mukmin, bahkan kita menahan diri, tidak mau bertegur sapa melebihi 3 hari. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu saja para jamaah rahimakumullah. Mohon maaf
Banyak kekurangan yang Al-Fakir sampaikan, itu semua kehilafan, kealfaan Al-Fakir. Kalau ada baiknya, itu tentu semua adalah fadlu minallah. Mari sama-sama kita ambil yang baiknya dan kesampingkan kekurangan daripada Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaat khusus bagi Al-Fakir dan untuk para sahabat sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang yang barokah, disertai kita mampu bisa beribadah dan jauhkan dari maksiat, dijauhkan dari maksiat. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan Allah menjadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh-soleha, keluarga kita keluarga sakinah mawadah warahmah, dan mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mewafatkan, mengambil ruh kita, maut namanya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.